Welcome to Swakata, berbicara tentang kreatif, kritis, inspiratif secara humanis. Lama gak jumpa teman-teman online semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia, amin. Sebelumnya maaf banget, ini suaraku agak esek dan memang bener-bener esek, beda banget. Habis di masa pemulihan sakit, pancoroba, batuk juga, terus malah tadi sedikit teriak-teriak karena ada event, terus kita ikutan event perlombaan gitu loh Mbak. Ya benar banget, di samping aku ini ada mahasiswa berprestasinya UNU Kebumen yang akan menemani aku berbincang-bincang tentang semua pengalamannya. Nyorot deh ke kiri, ya. Halo Mbak. Hai. Siapa nih namanya? Oke, perkenalkan saya Septiana Nurrohmah dari Teknik Informatika Semester 6. Semester 6. Banyak udah kenal aku belum? Belum ya? Belum, oke. Kenalan dulu boleh sih? Tak kenal maka tak Kenalan. tak kenal. Iya. Kenalan. Aku terlalu berharap. Aduh, kata lagi. Kenalin Mbak, aku Afi, semester 4 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oh, dari Prodi Bahasa Inggris. Semester 6 TI ya? Ya. TI, oke. Mbak Septiana Nurrohmah. Ya. Alamatnya Mbak? Alamat saya di Desa Sidoharum, Jarum. Sempor, Kebumen. Sempor, teman-teman yang mau main ke Sempor bisa Boleh banget. calling ke Mbak Septiana ini, siapa tahu masuknya gratis. Paling mendoannya yang bayar. Kalau mendoan itu harus bayar sendiri. Kalau nggak bayar berarti ngutang. Nggak ngutang boleh sih, tapi cuci piring nanti. Iya, ya nggak mau juga ya. Oke, next. Tempat tanggal lahir Kebumen, 1 September 2001. Oke. Berarti sekarang umurnya 21 plus. Oke, nggak beda jauh Mbak sama saya. Banyak kalau lihat aku umurnya berapa? 17? Yes. Aduh. First time aku dibilang 17 tahun biasanya. Biar seneng. Tapi dalam hati bohong. Enggak lah. Biasanya 23 sih orang-orang. Masih kok gemes. Aduh. Cuak. Oke, kebangsaan Indonesia, status belum menikah. Endang Mbak. Besok. Berarti statusnya mahasiswa ya sekarang. Ya. Oke. Lulusan mana nih Mbak? Pendidikan terakhir saya SMK di SMK Yapek Gombong. SMK Yapek Gombong. Oke, alumni SMK Yapek nih. Berarti sekarang di UMNU Kebumen, Ya, betul. semester 6. Oke. Mbak Septi di UMNU ikut UKM apa sih? Di UMNU itu saya ikut di Himatif, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika UMNU Kebumen, sama di PKPT IPNU PPNU UMNU Kebumen. Oh, berarti kalau PKPT itu di eksternal atau internalnya? Eksternal. Eksternal berarti di luar kampusnya. Di Hima aja berarti aktifnya. Kalau di Hima, Tapi kalau sekarang udah kayak nggak aktif banget sih, Iya. cuma lebih ke mantau dari belakang karena udah ya pasal udah semester 6 ya. Semester 6 memang lagi pusing-pusingnya. Lagi sibuk apa nih Mbak semester 6 ini? Kalau sekarang kebetulan saya ikut MBKM lagi, jadi Dicoba lagi. kan kemarin tadi belum ya? Iya. Gimana ini? Yang kemarin PPM. Kemarin PMM, sekarang ikut di mau kampus ikut. mengajar. Oke. Jadi kesibukannya sekarang Ngajar. ikut mendampingi guru mengajar di SD. Oke. Kan TI Mbak jurusannya. Kalau ikut mendampingi guru di SD ini ngajarnya apa? Atau tetap guru SD kan semua mapel kan? Atau semua mapel atau gimana? Sifatnya umum sih di situ. Jadi kayak berkolaborasi sama guru-guru, terus kayak ngebantu meningkatkan literasi numerasi, terus kayak adaptasi teknologi Iya, juga. ya. Jadi di situ juga kayak ada program mengenalkan ke siswa-siswi tentang apa sih itu laptop, apa sih bagaimana cara menggunakannya seperti itu. Oke, berarti emang belajar digital emang. Sekarang kalau kita kudet tentang digital, pasti ketinggalan. Karena semuanya serba digital. Betul banget. Oke. Selain sibuk lagi ngajar di SD itu, UKM tadi Hima. Mbaknya kalau di Hima itu jadi divisi apa Mbak? Saya di divisi PSDM, PSDM apa tuh? pengembangan sumber daya manusia. Oke. Selain aktif di Hima, di himpunan mahasiswanya TI sendiri, adakah kayak UKM Mapala? Kan banyak nih UKM UNU, Tanjizi atau apa? Ya. Ikut nggak? Enggak, Bener-bener Hima aja? paling sama itu sih dulu pas masih di semester
4 itu masih aktif di PKPT IPNU PPNU. Oke, eksternalnya ya berarti ya Mbak. Emang acara-acara seperti itu kan emang sering banget ya Mbak. Kalau dilihat-lihat itu emang asik. Bisa Mbak aku diajakin dong. Boleh banget, ayo. Oke, itu kegiatannya Mbaknya di kampus selain sibuk tadi ngajar, terus UKM, himanya juga ikutan, eksternalnya juga aktif. Kalau di eksternal itu kan masih ranah organisasi. Mbaknya sendiri mungkin di rumah kah, sedang merintis bisnis kah, atau lagi sibuk apa di rumah? Kalau di rumah saya itu kebetulan kayak ikut apa? Di agen busana muslim. Oh, owner Boleh gitu. banget kalau mau beli gamis. Ya, boleh Mbak ini sekalian promosi. Di mana tokonya apa gitu. Oke, sementara belum ada toko. Jadi sementara masih online. Kalau doakan saja secepatnya punya toko. Amin. Emang benar-benar menginspirasi sekali, banyak sekalian berprestasi, menginspirasi, motivasi. Oke, bisa Mbak nanti saya WA Mbaknya, siapa tahu kan dapat diskon 20%, 50%. Mau lebaran juga. Mau lebaran ini pasti sih beli gamis. Boleh banget. Oke, next Mbak Septi. Selain ikut di hima, ikut kegiatan eksternal juga, terus sibuk di kampus, sibuk di kelas. Dengar-dengar kalau Mbak Septi ini ikut program Kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu kan emang banyak banget program-programnya untuk mahasiswanya sendiri kan. Kalau Mbak Septi sendiri nih ikut program apa sih Mbak di Kampus Merdeka ini? Oke, jadi pas kemarin masih di semester 4 tuh saya ikut program pertukaran mahasiswa batch 2 yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Batch 2 berarti. Sama kayak Tere, Betul batch 2. sekali. Oke. Kalau Tere itu kan di Lampung kalau nggak salah. Lampung. Kalau Mbaknya sendiri di mana nih? Kebetulan pilihan saya sama dengan pilihan Tere. Lampung. Satu kampus juga nggak? Satu kampus juga. Oh, emang berarti ada teman di kampus yang kalau sekamar itu curhat-curhat di sini. Enggak sekamar. Nggak sekamar. Kita beda kos. Oh, beda kos. Beda. Kenapa tuh beda kos? Karena di program pertukaran mahasiswa batch 2 itu kan kebetulan kemarin yang inbound di Universitas Teknokrat Indonesia itu kan ada banyak. Jadi untuk mempermudah mengorganisirnya mahasiswa itu jadi dibagi beberapa kelompok. Kebetulan saya sama Tere itu nggak satu kelompok. Oh, gitu. Ya, oke. Cerita awal nih Mbak, cerita awal Mbaknya mendaftar program Kampus Merdeka ini, yaitu PMM ini. Ceritain dong Mbak biar teman-teman online tahu. Jadi awal mula saya daftar program pertukaran mahasiswa batch 2 itu tuh saya tahu informasinya dari Instagramnya Kampus Merdeka. Di situ ditawarkan sebuah program di mana pertukaran mahasiswa itu luar pulau. Mengharuskan luar pulau. Gitu. Nah, saya baca tuh persyaratannya ada apa aja. Nah, udah saya baca semuanya. Aku ada semua memenuhi. Terus jadi kayak benefitnya tuh banyak. Kayak seru banget sih kayaknya ini kegiatan. Jadi saya daftar. Oke, cerita awalnya cukup menarik. Karena benefit udah terpenuhi, administrasi juga udah terpenuhi, kenapa nggak daftar ya kan? Kita betul, coba berhadiah. Ya, dan akhirnya berhadiah beneran. Alhamdulillah. Tadi kan Mbaknya bilang persiapannya banyak banget. Apa aja tuh Mbak kalau boleh diceritain? Oke, persyaratannya itu kan kurang lebih ada 10 berkas yang perlu disiapkan. Ada KTP. Terus kepemilikan BPJS itu wajib. BPJS wajib Mbak? Iya wajib, karena kan kita namanya juga manusia kan nggak mungkin selamanya sehat kan. Untuk mengantisipasi itu kan biar kalau mudah kita punya BPJS udah biaya tercover kan. Tuh. Terus ada transkrip nilai dari semester sebelumnya. Terus ada surat izin orang tua nih yang wajib banget harus ada. Tapi diizinin kan Mbak? Alhamdulillah diizinin. Kalau nggak diizinin nggak bakal ikutan dong. Bisa aja Dok. Biasanya tuh teman-temannya aku ngomongin aku kali ya. Memasukkan tanda tangannya orang tua. Tapi jangan dicontoh teman-teman. Intinya minta izin dulu kira-kira di ACC atau enggak. Kalau di ACC ya gasin aja gitu. Habis surat izin orang tua, ada surat izin dari perguruan tinggi pengirim dari UMNU Kebumen. Terus habis itu ada bukti aktif, BPJS-nya harus aktif beneran.
Terus ada komitmen mahasiswa. Komitmen mahasiswa. mahasiswa selama mengikuti kegiatan tersebut. Berarti kayak perjanjian gitu kan, Mbak? Betul, janji di atas materai. Oh, Masya Allah. Boleh disebut nggak Mbak janji-janjinya? Intinya tuh kita bersedia mengikuti semua aturan dan nggak boleh melanggar apa yang nggak diperbolehkan. Ya, emang. Seperti itu. Makanya gitu peraturan, Mbak. Itu selain itu Mbak, ada lagi kah? Oh, karena ini perjalanan luar pulau dan waktu itu masih kayak pandemi ya, masih ada kayak pandemi. syarat Oh vaksin. iya. Waktu itu wajib booster 3 karena buat syarat naik pesawat. Booster 3 Nah, itu. jadi waktu itu agak rame tuh. Pada nyari-nyari di mana info booster gitu Booster. kan. Ternyata tuh yang nyari anak-anak PMM. Ya benar banget. Oke, batch ke Dua. Oke, tadi kan persiapan nih Mbak. Lokasinya tadi di Lampung sama. Posisinya sebagai apa dan berapa lama nih Mbak? Ya, saya posisinya di sana sebagai mahasiswa. Mahasiswa. Namanya juga pertukaran pelajar Iya, ya Mbak. betul. Mahasiswa biasa. Jadi saya ikut bergabung sama mahasiswa sana selama 1 semester lebih kurang 4,5 bulan. Oke. Program yang dijalani di sana tuh apa aja Mbak? Programnya tuh kayak kita kuliah biasa, kayak di kampus UMNU, kayak ya kuliah sesuai jam mata kuliah. Terus ada nih salah satu mata kuliah wajib di program pertukaran mahasiswa, yaitu namanya Modul Nusantara. Oh iya, aku ingat-ingat Ya, udah Nusantara. Modul Nusantara itu ada sub-subnya lagi, ada kebinekaan, terus ada kontribusi sosial, ada inspirasi, ada refleksi. Aku yang paling ingat tuh refleksi. Soalnya kata Tela tuh main-main traveling. Di Lampung banyak nih refleksinya kemana aja? Banyak. Misalnya itu pas awal-awal masih nyampe Lampung itu kita diajak ke Museum Lampung. Terus ada ke Kampung Tenun. Kampung Tanung. Terus ada ke kayak beberapa ikonik Lampung. Kalau Nyobain makanan khasnya juga loh. oh iya. Apa tuh Mbak makanan Lampung? Makanan khasnya itu salah satunya nyerwit. Nyerwit itu kayak kalau di sini mungkin bahasa familiarnya tuh kayak lalapan gitu. Jadi ada ikan sambal lalap nasi. Cuman ada khasnya yang teknik makannya yang beda dari sini. Teknik makannya yang beda di sini. Kalau di sini biasanya apa? Pakai tangan. Iya sama pakai tangan juga sih. Cuman dari teknik penyampuran sambelnya itu dan makannya jadi beda kayak di sini. Dan banyak ikutan. Iya. Ke bawah sampai sini nggak? Enggak. Kebetulan kayak sambal khasnya sana itu kurang cocok di lidah saya. Emang lidah Jawa ya udah. Iya, karena di sini kan kayak sambal-sambal itu banyak yang mateng kan. Iya, Tapi kalau di sana sekarang itu serba mentah semua. Matah gitu ya. Iya. Oh, oke. Jadi agak kurang cocok di lidah saya. Tadi aku Tapi enak kok. ada sup yang kebinekaan ya. Kalau Tere, kalau nggak salah tuh Tere waktu itu bilang kebinekaan itu kayak dia ke museum-museum. Kalau di museum-museum itu apakah kayak bikin artikel-artikel nanti ini museum ini belajar ini enggak? Memang Cuma kayak baca di situ aja, ada belajar di situ kan. pemandunya. Nanti Oh, kita ya. dikasih tahu ini ada apa pakaian adat Lampung, rumah adat Lampung, terus kayak ya banyak lah. Oke. Next nih Mbak, alasan mengikuti program PMM ini. Alasan pertama pasti menambah pengalaman, Siap. nambah wawasan, nambah relasi. Betul. Ya. Inginkah berlibur ke Lampung sekalian gitu? Betul sekali. Kalau Tere Udah pasti healing sih karena Iya, itu. betul. Belajar sambil bermain. betul itu Kayak emang anak SD. emang paling asik tuh belajar sambil bermain. Kalau kita belajar aja tanpa ada obrolan Bosen atau dong, sama monoton. main-main, bosen ya kan? Aku juga aku ikut Mapala kan, aku ikut Mapala. Di Iya. situ aku sambil belajar sambil bermain. Betul. Betul, oke. Pesan dan kesannya nih Mbak untuk program Kampus Merdeka di PMM ini. Ya, oke. Pesannya itu buat semuanya saja ya, buat mahasiswa UMNU Kebumen terutamanya, baik yang di semester 4 atau yang di atas saya semester berarti ya yang seakan sama saya deh karena
Karena semester program 6. pertukaran mahasiswa itu kan pelaksananya di semester ganjil. Iya. 3, 5, 7. 7. Jadi kalau emang mau daftar ya yang sebelumnya yang sedang menempuh di semester 2, 4, 6 seperti itu. Coba aja, nggak usah ragu, nggak usah takut gagal gitu. Terus jangan lupa minta izin ke orang tua. Terus kalau emang dibolehin ya digasin aja. Kalau emang nggak boleh ya jangan berani-berani ngelawan. Karena kita kan mengharap ridho Iya, Allah kan, sedangkan ridho ridho Allah. Allah itu ada di orang tua. Iya. Kalau orang tua udah ridho, insya Allah segalanya dipermudah. Amin. Masya Allah. Terus kalau kesannya itu dari program pertukaran mahasiswa batch 2 ini sesuai jargonnya sih, bertukar sementara, bermakna selamanya. Memang betul, sangat mengena. sangat mengenal Mbak. Rasa Karena emang pengalamannya itu ya. Karena kisah kita cuma 4,5 bulan, tapi kita setelah selesai nahan rindunya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kan. Sangat bermakna. Terus jadi saya tahu kebudayaan di luar Kebumen yang tentunya udah pasti beda. Budaya adat dan kebiasaannya orang sana beda. Dari logat bicaranya aja beda sama orang Jawa Ya loh. kemarin tuh kata Tere gini, kalau di Lampung tuh Gitu. ge, kan ge. Iya. Udah nonton ya Mbak? Udah dong. Ge, kalau di Jawa itu enggi. Ayo makan ge. Iya gitu. Apalagi tuh mbaknya tuh kayak lembut, kalem gitu. Bisa kan Mbak ngimbangin orang Lampung? Intinya jangan mudah baper gitu. Jadi ya jangan baperan sih. Orang mungkin sana nada tinggi itu bukan berarti marah, tapi emang nadanya mereka tinggi. Jadi mungkin kayak orang Jawa itu kan terkenal lemah lembut, jangan mudah baper gitu. Oke, itu program PMPM-nya sendiri. Di awal nih Mbak Septi tuh bilang kalau lagi sibuk ngajar. Ya, Berarti ikut kampus mengajar. Lagi-lagi program Kampus Merdeka ini di semester 6 ini. Ceritain lagi dong awalnya, kenapa sih kok udah ikut PMM nih, baru aja balik, terus ketagihan belajar lagi di kampus mengajar ini. Ceritain dong Mbak. Oke. Jadi ceritanya itu sebelum saya ikut salah satu program MBKM, saya tuh tertarik ke kampus mengajarnya dulu. Cuman waktu itu saya telat tahu informasinya. Oh ya. Jadi nah itu sudah saya udah meredam ego, yaudah nggak apa-apa, mungkin nanti ada lagi gitu. Terus sebelum ada program kampus mengajar batch selanjutnya, ternyata malah ada program pertukaran mahasiswa. Jadi saya ikut yang program pertukaran mahasiswa dulu gitu. Nah pas kemarin dibuka program kampus mengajar batch 5 angkatan 5, saya tertarik tuh daftarlah gitu. Pas saya daftar itu saya juga masih posisi di Lampung. Saya nyiapin berkas-berkasnya. Saya itu juga izin ke bapak, ke ibu, kira-kira kalau mau ikut program ini boleh apa enggak, di ACC atau enggak. Ternyata dibolehin. Jadi saya lanjut ngurus-ngurus berkas. Terus seleksi administrasi. Masih di Lampung saya itu posisi. Masih di Lampung. Masih sedang mengerjakan PMM, sedang mengikuti kegiatan PMM. Ini udah aku balik, aku harus ikut program lagi. Iya, betul banget. Mahasiswa cerdasnya umumnya. Jadi saya kayak maksimalin kuota SKS-nya sih, karena di MBKM itu kan maksimal SKS 40 tuh. Nah, di pertukaran mahasiswa Merdeka batch 2 kemarin itu ada 20 SKS. Berarti kan masih ada 20 SKS, berarti ada satu kesempatan saya lagi gitu. Nah, saya ikutlah program kampus mengajar. Oke. Kalau tadi persiapannya PMM kan sebanyak itu. Ya. Di Lampung. Ini kan deket di Buayan. Apakah juga sebanyak itu Mbak persiapannya? Hampir banyak sih, sama mirip. Cuman kalau di kampus mengajar itu kemarin ada menyertakan surat sehat. Karena mungkin kan untuk mengantisipasi, karena mahasiswa itu mungkin saja bakal ditempatkan di daerah yang jauh dari perkotaan. Jadi mungkin kalau emang fisiknya kurang kan mempengaruhi nanti selama kegiatan. Oke. Tadi itu di SD itu mengenalkan media digital sama anak-anak SD. Challenge banget dong Mbak berarti. Apalagi emang sangat luar biasa. Memang sekarang anak-anak itu seringnya main gadget. Tapi itu nggak buat untuk yang
belajar, apalagi ngutek-ngutik handphone atau laptop gitu. Susah nggak sih Mbak ngajar anak-anak SD gitu? Oke. Jadi kemarin itu kan dari kampus mengajar habis melaksanakan satu program yang dari itu pusatnya kan suruh mengerjakan AKM kelas, asesmen kompetensi minimum, untuk mengetahui sejauh mana sih tingkat literasinya siswa-siswi tersebut di kelas 5 sasarannya. AKM kelas itu dilaksanakan pakai perangkat, jadi online. Nah, pas pelaksanaan itu kan ya nggak semua siswa-siswi udah paham kan. Kayak, Mbak ini mau ngehapus pakai yang mana gitu. Ini mau pindah ini gimana caranya gitu. Jadi benar-benar kayak ngasih pelan-pelan, ngasih tahu gitu. Juga kayak ngawasin mereka biar nggak asal klik-klik. Iya, betul. Bisa Mbak aku kursus dong sama Mbaknya. Kursus laptop komputer gitu, aduh. Kamu udah pusing banget. Tahu dong. Pusing banget, Mbak. Ya, bisa saya main laptop, YouTube, buka-buka YouTube. Kalau Excel, Microsoft, emang kecil. Susah. Gak apa-apa, belajar kan sekarang bisa tuh lihat ya di YouTube. Iya sih, betul. Oke, itu challenge-nya ya. Ini impression rasanya Mbaknya ngajar teman-teman SD terus dengan media digital itu gimana sih Mbak? Rasanya itu seneng sih, karena dari tingkah lakunya anak-anak itu emang mood booster banget. Yang tadinya bad mood terus lihat anak-anak jadi ikut seneng. Iya, emang menghibur banget. Bener-bener anak-anak itu bikin feel kita tuh yang sedih, yang sad itu jadi senang. Aku juga ada teman-teman kecil-kecil gitu, aku juga ada ngajar gitu. Mereka ketawa aja, kita jadi ikutan ketawa. Iya. Jadi kayak apa ya? Kita bisa harus siap sih dengan segala pertanyaan random dari mereka. Betul banget. Ada pertanyaan. Aku tuh ngajar di kayak renang gitu, pertanyaan gitu. Ini seriusan lucu banget. Bukan lucu, aku sebagai perempuan tuh bingung jawabnya gimana? Gini. Mbak, kok Mbak cantik sih? Oh iya. Kamu bilang apa sih? Kok Mbak cantik? Kenapa kamu bilang kayak gitu? Kamu juga cantik? Enggak, aku nggak cantik. Gimana coba aku jawabnya? Kan bingung kan? Kita harus parenting juga nih. Ngomongin anak pelan-pelan. Iya, ngomongin anak pelan-pelan. Aku jawab dong. Semua itu cantik, perempuan itu cantik. Bedanya ini, kalau coach ini cantik aja, tapi kalau kamu itu cantik dan berprestasi gitu. Ya harus pintar-pintar kita ngelembutin anak-anak gitu loh, supaya feel mereka tuh nggak sad dan malah tumbuh rasa percaya dirinya mereka. Iya, hati-hati banget emang. Terus pernah banget tuh pas awal-awal masuk terjun di SD, mereka kan pada minta nomor HP tuh, terus tanyain, loh kok minta nomor HP, emang kamu udah pada megang HP? Udah kak gitu. Waduh, anak-anak SD sekarang luar biasa ya. Terus di chat tuh di WA gitu. Assalamualaikum kak Septi lagi ngapain gitu ya. Aduh, ini adik-adik gemes banget nanya. Cewek. Terus nanya gini, kakak sih kelas berapa gitu. Aduh, gimana jelasinnya ya. Manggilnya kakak, bukan kakak, bu guru. Kakak saja. Oh, nggak mau dipanggil bu gitu ya? Belum saatnya, besok aja. Berarti sampai berapa bulan sih Mbak kampus mengajar ini? 16 minggu. 16 minggu. Terhitung mulai tanggal 20 Februari kemarin. Berarti selesai kisaran di bulan Juni. Tapi tetap ngajarnya sekolah di kampusnya gimana? Kampusnya kita gimana? Ngampusnya itu apa SKS konferensi? Konversi. Oh iya. Oke. Kalau pesan-kesannya mungkin belum, tapi pesannya nih Mbak buat kampus mengajar sendiri program ini. Pesannya buat siapa ini? Buat Mbaknya sendiri dong pastinya. Pesan buat saya, banyakin sabarnya sih, karena emang bener-bener ngadepin anak-anak yang dimana emosional kita bener-bener diuji. Terus pesannya yang itu sih, sabar aja. Sabar. Sama juga anak-anak. Kunci keberhasilan sabar. Gagal coba lagi. Gagal gitu. Coba lagi. Itu apa sih kalau bukan sabar? Iya kan? Iya betul. Ada ini kata-kata Jawa gini,
menawi purun sabar hasilnya bakal sama. Apa gue? Apa tuh Mbak artinya? Kalau emang mau bersabar, insya Allah hasilnya bakal baik. Oke. Oke, itu ngajarnya SD Mbak? SD karena jadi pas kemarin udah dinyatain lolos tuh kita ada 6 tawaran sekolah terdekat SD SMP. Oh SD SMP, Iya. Mbaknya milih SD? SD. Oke. Jadi emang saya milih yang paling dekat dari domisili rumah saya. Buaya, Ya. oke. Sidoarum ke Buayan. Dekat cuma paling 12 menit. Oke. Ini program kampus mengajarnya. Ya. Besok kalau udah selesai kampus mengajarnya, kita podcast lagi. Kita ceritain lagi, nanti ada pesan kesannya. Oke. Oke. Sekarang nih, pesan kesannya buat kampus tercinta kita, UMNU Buat Kebumen. kampus UMNU Kebumen ya. Semakin maju, Amin. terus kayak banyakin kayak apa eksplorasi, sosialisasi Yes. ke mahasiswanya tentang program MBKM ini karena emang bener-bener benefitnya bagus banget gitu. Ya seperti itu sih. Iya, oke. Thank you ya intinya untuk kampus UMNU kita ini. Jadi kita nggak cuma nge-explore kampus nge-explore ke kita, tapi kita juga explore diri kita untuk Iya, keluar. Oke. Jadi kuliah itu nggak melulu di kampus saja. Betul. Apalagi kampus kita itu kan udah ikut kampus Merdeka. Mm. Jadi ya udahlah ini kesempatan kita, kesempatan emas buat kita, peluang banget buat dapetin pengalaman di luar kampus. Oke. Next time aku kalau ada program ini aku mau ikutan. Oke. Insya Allah besok bentar lagi Amin. pembukaan kok. Batch 3. Oke, segini dulu cerita kita sama Mbak Septi Iya. tentang prestasinya dan semua pengalamannya tentang kampus pengajarnya lagi Mbak Septi jalani sekarang. Semoga sukses, Amin, lancar, Amin. cepat wisuda, cepat lulus. Amin, insya Allah Oke, habis amin. program ini kan saya semester 7 udah tinggal fokus tugas akhir. Amin. Oke. Ya. Sapa dulu teman-teman semuanya. Ya. Ini Mbak Septi yang berprestasi, yang berpengalaman. Next time kita akan cerita-cerita lagi, kita akan bincang-bincang lagi sama mahasiswa UMNU Kebumen. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube kita UMNU Kebumen Kreatif. Oke, happy nice day and see you.